Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin summa ila ruhi sahibil muallif al-imam al-hafidh an-Nawawi ad-Dimashqi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli usaddid lisani bi jahi nabi wa ali. Al-Hadisul Hadi Asyara, hadis yang ke-11 dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Beliau adalah Al-Hasan bin Ali, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatuhu, dan pelipur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi kakaknya Sayyidina Husain. Makanya habaib itu ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Yang Al-Hasani itu dari Sayyidina Hasan. Al-Hasani biasanya terakhir tuh Ba'alawi Al-Hasani, atau kalau dia Sayyidina Husain Husaini. Jadi dua jalur, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Nah kalau Ba'alawi ini yang sekarang lagi ini nih, yang sekarang lagi di apa namanya, lagi di apa ya? Nah lagi di fitnah, lagi di ini itu dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Husain, bukan dari jalur Sayyidina Hasan. Nah kalau Sayyidina Hasan banyak tuh di daerah-daerah Maroko, Mesir, Saudi, Hijaz, banyak. Nah kalau Sayyidina Husain di daerah Hadramut, Yaman, Indonesia, nah banyak tuh dari Sayyidina Husain. Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad tuh roti yang kita baca, yang kalau kata siapa namanya, si Imad, ya kan, yang dibilang katanya punya Imam Ahmad apa? Rifai. Aduh kemana aja? 2000 berapa sekarang Muhammad? 2024 kemana aja? Baru apa namanya? Baru paham gitu kan. Nah, Abdullah Haddad ini dari Sayyidina Husain. Terus tadi rotibnya Habib Umar yang kita baca tuh, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Qas, itu dari Sayyidina Husain. Ini ya keturunan Imam Husain namanya Al-Husaini. Nah kalau dari Imam Hasan Al-Hasani. Nah Al-Hasani itu Sayyid Muhammad Al-Maliki itu. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Nah, beliau Al-Hasani dari Sayyidina Hasan. Nah Imam Hasan sama Imam Husain ini
Beliau julukannya Raihanatu Rasulillah. Apa Raihanah? Raihanah ini pelipur hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW kalau ngelihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu hatinya girang, hati Nabi Muhammad. Hatinya senang, hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Raihanah ini tuh asli katanya itu kembang, bunga yang wangi, asal katanya tuh. Tetapi di tasbih, diumpamakan, dimiripkan seorang anak itu dengan Raihanah, karena anak itu kan sebagai apa? Pelipur hati, penyejuk mata kita di situ. Ada juga yang mengartikan Raihanah itu al-walad, anak. Ada juga yang mengartikan juga rezeki. Nah, banyak deh pokoknya artinya di situ. Imam Hasan sama Imam Husain, beliau bedanya cuma 1 tahun dalam riwayat. Jadi Sayyidina Hasan lebih tua daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan lahir duluan, baru kemudian Sayyidina Husain. Ini dua-duanya orang hebat. Dua-duanya orang yang dididik dalam keluarga kenabian. Jadi beliau memang dididik itu dalam keluarganya Rasulullah SAW. Makanya dari kecil aja tuh, dari kecil udah bangun subuh dari kecil. Makanya dalam riwayat hadis tuh Sayyidina Abu Bakar setelah beberapa hari Rasulullah meninggal, itu Sayyidina Abu Bakar pas mau sholat subuh, dalam riwayat tuh, pas mau sholat subuh beliau melihat Imam Hasan lagi main anak kecil. Pas mau sholat, berarti menunjukkan apa di sini? Menunjukkan Imam Hasan tuh subuh udah bangun. Tuh didikan orang dulu kayak gitu tuh. Cuman waktu itu Imam Hasan lagi main sama anak-anak kecil. Subuh udah dibangun lagi main, tapi waktu itu posisinya lagi main karena belum sholat. Itu didikan orang dulu tuh. Didikan dari Rasulullah SAW. Anak kecil dibangunin subuh. Biar kata belum sholat. Biar kata dia belum wajib sholat, tapi dibangunin. Biarin, nggak apa-apa main. Dia main nggak apa-apa. Supaya nanti apa? Terbiasa. Ntar kalau dia udah gedenya terbiasa tuh, biasa bangun subuh, biasa bangun malam. Situ. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, ini Sayyidina Hasan ini lebih mirip kepada Rasulullah SAW daripada mirip kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Abu Bakar lebih mirip kepada siapa? Kepada kakeknya Rasulullah SAW. Itu dari kecil udah orang hebat. Makanya pernah ada kakek-kakek itu kan, ada seorang tua, aki-aki udah tua, udunya salah. Aki-aki udunya salah. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, karena beliau dididik oleh Rasulullah SAW, itu beliau mengerti gimana cara dakwah yang benar, gimana cara akhlak yang benar tuh. Sayyidina Hasan diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya nih aki-aki lagi sholat, lagi udu salah. Imam Hasan dan Imam Husain waktu itu masih belia. Beliau ngomong, wahai kakek, coba tolong nilai mana udu yang lebih sempurna antara aku dan adikku. Akhirnya Imam Hasan udu kedua. Imam Hasan udu duluan, benar. Kemudian Imam Husain udu duluan, benar. Akhirnya kata kakek, betul nak, yang salah itu bukan kalian berdua, tapi yang salah itu aku, katanya wudunya. Tadi aku wudunya itu apa? Salah. Seharusnya kepala duluan yang aku basuh, contoh aja, tapi kaki dulu, ternyata engkau dua-duanya yang benar. Akhirnya ini kakek bisa sadar wudunya salah karena siapa? Dakwahnya Imam Hasan dan Imam Husain. Luar biasa tuh Imam Hasan dan Imam Husain. Dan beliau kalau soal sedekah jangan ditanya lagi udah.
Kalau soal sedekahnya, soal ibadahnya, soal mujahadatnya luar biasa. Ada Imam Hasan dan Imam Husain. Kemudian di antara manit Imam Hasan itu Imam Hasan radhiyallahu anhu wa arda. Beliau dihitung haji beliau itu selama hidupnya 25 kali. Dari kota Madinah masih yang jalan kaki beliau hajinya dari kota Madinah. Haji kemana? Ke Mekah. Dari kota Madinah beliau jalan apa? Jalan kaki. Berharap apa? Biar pahalanya banyak. Di situ 25 kali Imam Hasan. Imam Hasan ini setelah ayahnya meninggal, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dilantik jadi khalifah selama 6 bulan doang. Kenapa 6 bulan? Setelah itu beliau serahkan khilafah kepada siapa? Kepada Muawiyah, karena beliau khawatir waktu itu ada pertumpahan darah. Khawatir ada pertumpahan darah orang Islam, ada permusuhan dan cekcok. Akhirnya beliau biarin deh, ini khilafah diserahkan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi Muhammad, khalifah setelahku itu berapa tahun gitu, dihitung-hitung ternyata pas sama Imam Hasan menjabat selama 6 bulan. Shadaqa Rasulullah SAW, betul kata Rasulullah SAW. Dan juga memang Rasulullah sudah mengasih bisyarah. Kata Rasulullah, ibni hada sayyidun, kata cucuku ini adalah seorang pemimpin yang hebat, yang bijaksana. Wa la'allallaha yuslih bihi baina fi'ataini 'azimatan minal muslimin. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala bakalan mendamaikan dengan tangan dinginnya Imam Hasan antara dua kelompok yang besar. Dua kelompok muslim yang besar didamaikan tuh dengan Imam Hasan. Soalnya kalau enggak nanti bakalan perang, bakalan berantem orang Islam sama orang Islam. Yang pasukan Imam Hasan sama pasukan Muawiyah bakalan berantem, tapi Imam Hasan enggak ngalah, udah biarin, dikasih ke Muawiyah. Yang penting orang Islam enggak pada ribut, enggak pada berantem. Tuh Imam Hasan kayak gitu, luar biasa. Sekarang kita kembali ke hadisnya yang harus dibahas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Imam Hasan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi Muhammad, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Nabi itu, tinggalkan apa saja yang membuat engkau ragu kepada apa yang membuatku yakin. Jadi kalau ada dua hal, baik buruk, kita ragu ini baik apa buruk, maka kita harus pilih cari yang kita yakinin. Dua perkara ini, mana yang kita yakinin di hati kita, ini baik apa buruk? Kalau masih belum ketemu juga, masih ragu juga, yang afdol tinggalkan. Ini halal, ini haram. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Ragu kita nih, putih apa hitam, masih ragu-ragu nih, abu-abu, nggak jelas, syubhat. Maka yang afdol kita tinggalkan. Tapi kalau kita yakin, ini haram, tinggalin tuh wajib. Kalau kita yakin ini halal, kita habak nggak apa-apa. Tapi kalau masih ragu-ragu, yang afdolnya itu apa? Tinggalkan. Nah ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ini dalam hidup itu harus punya barometer. Kita dalam hidup ini jangan sembrono. Kita dalam hidup ini jangan apa? Jangan acak-acakan hidup kita. Kita harus punya barometer. Barometer tuh harus yang jelas. Jadi semua tuh yang masuk kita,
Semua yang datang kepada kita harus jelas. Ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Kalau yang samar-samar kan berarti baiknya nggak jelas, buruknya juga nggak jelas. Yang afdolnya tinggalkan. Nanti kalau kita mengamalkan itu, barulah kita menjadi orang yang warok, orang yang meninggalkan syubhat. Jadi cari, kita pilih yang yakin, kita pilih yang yakin. Kalau dalam fikihnya begini contohnya, kita dapat undangan dari orang fasik. Tahu orang fasik? Orang fasik ini orang yang melakukan dosa besar. Fasik namanya itu. Dapat undangan kita. Undangan, dia bikin walimah, dia bikin satu acara. Kita boleh nggak menghadirinya? Datang ke situ. Datang boleh nggak kita? Nah, kalau dalam hukum fikih boleh kita datang. Tapi yang afdolnya kita nggak datang. Kenapa? Karena ini orang yang undang kita orang fasik. Orang fasik ini dia tidak berhati-hati dalam urusan yang haram. Nggak berhati-hati urusan yang haram dia. Dapat undangan orang fasik, boleh kan datang? Ya boleh, dapat undangan. Tapi kalau yang afdolnya jangan datang. Kenapa? Nah, karena orang tersebut tidak bisa tidak berhati-hati dalam urusan haram. Nanti urusan bisnisnya itu kebanyakan bisnis yang haram. Karena kita cari yang yakin gitu. Kalau yang samar tinggalkan. Itu salah satu contoh yang pertama dalam fikih gitu. Kemudian juga banyak contoh-contoh yang lain. Kayak kalau dalam cerita itu Imam Ibrahim bin Adham. Ketika beliau ke Mekah, ketika beliau haji atau umrah waktu itu, ini Imam Ibrahim bin Adham tidak minum air Zam-Zam. Kemudian ditanya sama temannya, wahai Imam Ibrahim, kenapa engkau nggak minum air Zam-Zam? Anak nggak punya embernya buat ngambil itu. Lah padahal di situ ada ember. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Ibrahim bin Adham itu ember ada, cuman embernya dari punya pemerintah waktu itu yang zalim. Oh, Imam Ibrahim bin Adham nggak mau. Kenapa? Karena tempatnya dari siapa? Pemerintah yang zalim. Takut, khawatir itu embernya nggak jelas, kehalalan keharamannya. Akhirnya Imam Ibrahim bin Adham tidak mau minum air Zam-Zam karena tempatnya nggak punya. Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ahmad bin Hambal gitu juga. Imam Ahmad bin Hambal, beliau pernah menggadaikan ember dari perak atau ember dari logam sama tukang sayur di Mekah. Saya minjem duit, kata Imam Ahmad bin Hambal, pinjam duit dong, ya saya gadaikan ember dari logam. Akhirnya pas Imam Ahmad bin Hambal udah mau membayar utangnya, mau pelunasan, diambil kan embernya, gade kan. Akhirnya ini tukang sayurnya bercanda sama Imam Ahmad bin Hambal, bercanda doang. Nih ada 2 ember, mana ember yang kamu punya? Ya kata Imam Ahmad, saya nggak tahu ember ada yang mana, karena nggak usah bedain. Ya udah, karena nggak usah bedainnya, ini masih samar, yang halal yang mana, yang haram mana, yang punya negara mana. Udah, sekarang ini buat engkau aja dah, karena nggak berani ambil. Lah jalan Imam bin Hambal. Akhirnya kata nih tukang sayur, enggak, ada bercanda, ini punya ente, enggak, udah ambil buat ente. Tuh Imam bin Hambal. Karena apa? Karena takut masuk ke syubhat. Karena orang bisa terjumus ke dalam yang haram, itu pasti awal-awalnya main yang syubhat dulu. Sering dekat-dekat sama sumur. Sering sama sumur bahkan apa? Cemplung kan. Sering dekat-dekat sama geluduk. Sama kan. Jadi awal dia syubhat dulu, perkara-perkara yang syubhat nggak dijaga, akhirnya lama-lama yang haram nggak apa-apa dah. Ini masih ada ulama yang ngomong pendapatnya, ikutin aja udah, halal udah insya Allah. Nah dikit syubhat, akhirnya lama-lama
haram dia makan juga nggak terasa di situ. Memang kita ini kalau ngomong masalah syubhat, kata ulama, masalah wara, itu kita harus berbicaranya itu lihat kepada orang kita ajak ngomong. Kalau orang yang Islamnya lurus, agamanya lurus, nah kita boleh tuh berbicara sama dia urusan apa? Urusan wara, urusan syubhat. Karena dia bakal bisa mengamalkan. Sama orang agamanya lurus, yang takwa, yang rajin ibadah, kita ngomong masalah apa? Masalah kehati-hatian. Jangan sampai tuh ibadah yang udah cakep, takwa yang udah tinggi, nah tinggalin dah. Batasin tuh yang halal tuh. Ya halal jangan sampai berlebihan. Halal kalau berlebihan nanti bakalan apa? Bahkan terjemah kepada yang namanya syubhat. Itu orang yang takwanya benar-benar. Tapi kalau orang yang masih bukan orang yang bertakwa nih, tapi kalau orang yang memang kehidupan sehari-hari dia dengan barang yang haram, bisnisnya haram, ininya haram, maka kita ngomong sama dia jangan urusan syubhatnya, jangan urusan waro, kita ngomong sama dia. Ngomong sama dia kita jelasin dulu, ini yang haram lu tinggalin, yang lebih penting itu. Dan kita omongin sama dia, yang haram itu lu tinggalin. Jadi jangan bicara sama dia urusan juga, dia bakalan ribet, bakalan berat. Yang haram itu tinggalin, kita ngomongin sama dia urusan yang haram. Ini kerjaan begini nggak boleh, ini begini nggak boleh, ini nggak boleh. Baru nanti kalau dia udah lurus, baru kita berbicara urusan syubhat, urusan waro di situ. Tapi begitulah agama kita dalam hidup ini harus punya yang namanya barometer, karena pengaruhnya luar biasa. Jadi pengaruh makanan, pengaruh minuman itu yang kita konsumsi itu berpengaruhnya luar biasa sama diri kita. Ente boleh ahli wirid, ente boleh ahli ibadah, tapi kalau makanan nggak dijaga, tanpa terasa kita bakalan apa? Melakukan hal-hal yang nggak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya makanan ini berpengaruh, apalagi yang haram, yang jelas-jelas, yang syubhat aja berpengaruh, yang syubhat. Itu pernah ada orang kan diceritakan tuh, pernah ada seorang guru besar, seorang guru yang hebat, tamunya datang sama dia. Ketika tamu datang ke rumahnya, keluar dari rumah guru seorang anak muda yang jalannya apa kalau bahasa itu, jalannya sombong banget, tengil, tau nggak? Keluar dari rumah guru jalan tengil, sombong. Akhirnya dia tamu heran, lah ini kok keluar dari rumah guru besar, kok dia jalan tengil begitu? Akhirnya dia tamu masuk rumah guru. Setelah masuk, udah tulis dia punya hajat, selesai cerita, dia nanya, guru tadi siapa? Oh itu anak saya. Kok begitu, apa namanya, kata gurunya, ente tahu nggak kenapa anak saya begitu? Padahal udah anak didik rapih banget. Kenapa? Ada punya anak begitu lagunya, sombong, maksud jalannya itu apa? Bertingkah. Dulu kata dia pernah suatu saat anak itu lagi lapar banget katanya. Lagi apa? Lagi lapar katanya. Akhirnya anak punya jariyah, anak punya budak, anak punya pembantu. Dia bawa makanan dari mana? Bawa makanan dari dapurnya pemerintah. Waktu itu pemerintah yang zalim, yang nggak jelas duitnya dari mana. Akhirnya anak makan. Ketika anak makan nggak lama anak timbul syahwat. Akhirnya anak ya berhubungan dengan istri anak. Setelah berhubungan dengan istri anak, keluarlah anak dia nih. Dari hasil apa? Dari hasil syubhat. Makanya anak-anak susah diatur tengil. Itu baru yang apalagi yang haram. Makanya penting. Arti urusan makanan, urusan minuman itu penting buat apa? Buat tubuh kita sehari-hari, buat tubuh anak kita sehari-hari. Jangan bilang orang kan katanya yang haram cuman apa namanya anjing doang. Duit mah kagak haram katanya. Tapi prosesnya haram. Nah, nanti berpengaruhnya sama diri kita sendiri. Berpengaruhnya sama siapa yang makan. Tapi kalau makannya benar, minumnya benar, susunya yang benar, nanti si anak ini bahasanya itu gampang. Dididiknya bakalan apa? Bakalan gampang.
dia punya pendapat juga nanti kalau jadi ulama nggak bakalan aneh, nggak bakalan bisa bahasa semut, ya kan? Nggak bisa bedah langit, wah itu aneh lagi tuh bedah langit dibedah. Orang tuh kalau lahiran dibedah, langit dibedah. Aneh-aneh pokoknya nanti. Nah, makanya penting ya, makan itu kan penting, biarin yang lalu biar berlalu deh. Nah sekarang kita harus punya apa? Punya niat yang baru, kehidupan yang baru, biar kita ini menjadi orang yang benar. Kita pengen kita benar, anak kita benar, istri kita benar. Nah kita mulai itu dari apa? Dari makanan, dari rezeki yang datang kepada kita. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa qala Tirmidzi hadisun hasanun shahihun. Kata Imam Tirmidzi ini hadis nilainya hasan sahih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.